Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan di YouTube RRI Manado. Senang sekali saya Hendra Asa hadir bersama dengan Anda kembali untuk kita bicara 1 jam ke depan lewat Sulut Bicara ya. Resiko pemukiman di daerah rawan bencana, bertahan atau pindah ini yang menjadi topik pembahasan kami. Sebab itu kalau Anda yang mungkin juga tinggalnya di daerah-daerah rawan bencana ya, ini harus kita perhatikan dan antisipasi juga seperti apa untuk kondisi-kondisi yang nantinya akan berdampak dalam lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Nanti kami membahasnya 1 jam ke depan ini, topik yang menarik, yang pastinya juga ini akan memberi satu wawasan begitu, dan seperti apa juga sepak terjang yang akan dilakukan atau disikapi oleh pemerintah. Kami sudah bersama-sama dengan BMKG Sulut, ada Kepala BMKG Samratulangi, Pak Dira. Ya, Pak Dira pagi, Utama. Ya, selamat pagi ya. Dan ada juga dari perwakilan ini dari BPBD Provinsi Sulawesi Utara, Pak Darsono Matandatu, SIP dan SIP MSI. Selamat pagi Pak Darsono. Ya, selamat pagi juga. Nanti kami akan bersama-sama juga dengan Vinda Morina, Ketua SIEJ Daerah Sulawesi Utara. Beliau juga merupakan jurnalis membidangi di bidang lingkungan ya. Sebab itu kalau Anda ingin bertanya juga nanti 1 jam ke depan ini di menit-menit yang ke-30 kami akan buka interaktif untuk Anda. Bisa langsung bergabung nanti di line telepon di 082195835080 ya. Anda bisa bergabung di 082195835080. Saya langsung menyapa narasumber kita. Ada Pak Dira. Pak Dira, bagaimana kabar ini? Baik Pak Hendra, luar biasa ini tempatnya langsung live ini. Biasanya kita hanya duduk saja ya di tempat di ruangan siaran. Ya, mantap sekarang RRI-nya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI. Baik, nanti kalau ke depan ada tayangan-tayangan BMKG juga barangkali di RRI begitu ketika sementara siaran langsung. Boleh, mantap Pak. Boleh ya, nanti kita akan lihat situasi ke depannya. Pak Darsono, pertemuan yang kedua juga dengan Pak Darsono ya. Dan kemarin sempat kita membicarakan tentang kebencanaan daerah pemukiman juga bersama dengan Unsrit Tomohon ya. Ya. Betul sekali. Kabarnya gimana Pak? Ya, puji Tuhan. Sehat dan tetap tangguh. Tetap tangguh. Sebelum kita akan membahas terkait dengan pemukiman, kita lihat dulu kondisi cuaca yang ada di Sulawesi Utara. Seperti apa ini Pak Dira? Pertama ini kemarin kan kita sempat di warning begitu terkait ada 2 kali tidak salah saya mengikuti juga. Selain cuaca panas, ada juga ini cuaca peringatan dini cuaca ekstrim. Kondisinya sekarang seperti apa dulu nih? Kita berbicara tentang cuaca. Kalau kemarin saya lihat ada beberapa kabupaten kota yang di warning, walaupun tidak semua ya, karena ada perbedaan cuaca di beberapa lokasi yang ada di 15 kabupaten kota, yang tentunya juga cuaca berkaitan dengan pemukiman di daerah rawan bencana ya. Seperti apa Pak Dira? Oke Pak Hendra, dari pantauan kami di BMKG saat ini memang beberapa wilayah Indonesia termasuk juga daerah Sulawesi Utara, kita di Sulawesi Utara udah beberapa bagian wilayahnya sudah memasuki musim penghujan Pak Hendra. Nah kita memantau beberapa dinamika atmosfer yang terjadi saat ini, kita melihat ada MJO-nya itu Median Julian Oscillation-nya, atau itu adalah gelombang udara juga dari wilayah barat yang bergerak ke timur, kemudian ada gelombang Kelvin juga, konferensi angin juga yang di sekitar wilayah Sulawesi Utara. Nah ini meningkatkan potensi hujan sedang di lebat di wilayah Manado, Minahasa, Tomohon, dan Bolmong Raya. Nah awal musim hujan 2025-2026 ini sudah berlangsung di sebagian wilayah Sulawesi Utara. Nah curah hujan diprediksi tinggi hingga sangat tinggi 301 sampai 500 mm per bulan. Nah ini potensi banjir, tanah longsor, kemudian bencana yang gelombang tinggi bisa terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Jadi antisipasi kebencanaan perlu kita tingkatkan mitigasinya, seperti itu Pak Hendra. Baik. Saya tertarik sekali sekarang BMKG bukan hanya berfokus pada cuaca pada umumnya begitu ya. Sekarang sudah ada daerah-daerah yang sifatnya ini kondisi cuaca yang ada di tempat wisata. Betul. Di sini sudah ada cuaca yang
ada di daerah-daerah rawan longsor. Ini kenapa lebih memfokuskan lagi ke lebih terkecil lagi nih Pak? Pada cakupannya kalau kita melihat kan sudah ada peringatan dini cuaca yang sifatnya umum begitu. Iya. Ya, jadi kita di BMKG khususnya di Samratulangi Manado bertanggung jawab untuk membuat informasi cuaca early warning untuk daerah Sulawesi Utara termasuk Kota Manado. Nah, kita ada informasinya per 7 hari, 3 hari, kemudian kita tajamkan lagi per jam, 3 jam seperti itu Pak Hendra. Nah, ini juga kita sudah berbasis desa kelurahan gitu. Nah, juga sekarang kita memantau masyarakat juga bisa melihat informasi di daerahnya masing-masing melalui misalnya sekarang lewat Android saja dengan mengetik cuaca BMKG. Nah, tinggal diketik aja lokasinya, desanya di mana, tempat tinggalnya di mana. Nanti bisa melihat kondisi cuaca saat ini, kemudian prediksi 3 jam, 1 hari ke depan, ataupun sampai 7 hari ke depan seperti apa kondisi cuaca di daerah masing-masing seperti itu. Kalau termasuk longsor-longsor itu ya Pak dikasih. Kalau peringatan dini kan itu ada BMKG Maritim Bitung begitu ya untuk yang tinggi gelombang. Tapi kalau untuk sekarang rawan longsor yang daerah rawan longsor, kenapa menjadi fokus juga terkait dengan informasi cuaca yang akan terjadi di sana? Ya, kita lihat Pak Hendra, satu untuk wilayah Sulawesi Utara, misalnya daerah Manado yang di ketinggian, daerah Minahasa Utara, Bolmong Selatan, kemudian Minahasa Utara. Nah, itu kan wilayah-wilayah yang potensi longsornya cukup tinggi. Nah, kita melihat juga data dari teman-teman dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dari SDM. Nah, kita overlay dengan data dari curah hujan yang ada di BMKG. Nah, dari data teman-teman di geologi PMBG, mereka kan punya daerah rawan bencana longsor, termasuk dari teman-teman di BPBD pasti punya juga. Nah, saat ini kita mengambil data dari teman-teman PMBG Geologi, kemudian mereka kan mengeluarkan daerah-daerah potensi rawan longsor setiap bulannya. Kemudian dari perkiraan hujan kita per 1 bulan ke depan ataupun perkiraan kita per 1 hari 3 hari ke depan, kemudian kita overlay dengan data mereka. Nah, kita lihat nanti daerah-daerah memang rawan longsor tadi bisa diantisipasi dengan potensi hujan tinggi ataupun sangat lebat yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Ini rawan longsor artinya kita melihat pada sifatnya pemukiman atau lahan nih Pak, atau jalan yang akan dilalui daerah-daerah longsor, atau sudah cakupannya umum. Kalau melihat dari kondisi untuk yang tanah sifatnya tanah longsor ini, daerah Bolsol kan tadi dikatakan ini rawan longsor. Apakah di sana dilihat atau dihitung karena berdasarkan pemukimannya dan atau di luar dari pemukiman misalnya dihitung karena transportasi jalan untuk masyarakat yang akan lewat jalan ini di sini bertebing yang sifatnya longsor-longsor begitu. Ya, tentu data yang tadi bisa dari teman-teman BPBD, bisa teman-teman dari SDM tadi punya daerah rawan longsor tadi, potensi longsornya seperti apa di dalam 1 tahun 3 tahun belakang ini seperti apa. Nah, kita dari segi BMKG menyampaikan dari segi informasi cuacanya tadi, potensi hujannya seperti apa. Tentu nanti langkah-langkahnya yang kita BMKG punya datanya itu tadi disampaikan ke BPBD, kemudian tentu untuk mitigasinya ada di untuk BPBD untuk tanggap bencana, tapi untuk tentu pemerintah daerah yang punya kewenangan lebih luas, misalnya untuk masyarakat apakah perlu dievakuasi untuk wilayah yang rawan bencana longsor tadi dengan kondisi di saat kita memasuki musim penghujan seperti itu. Baik, oke. Saya ke Pak Darsono. Pak Darsono, bagaimana terkait dengan daerah rawan longsor ini? Kan sudah menjadi cakupan dari informasinya yang disampaikan oleh BMKG begitu. Ya, terima kasih, izin saya ditugaskan pimpinan menggantikan beliau karena ada tugas yang tidak kalah pentingnya. Baik. Ya, saya kira penjelasan dari BMKG, kita selama ini BMKG, VPMBG juga menjadi rujukan kami untuk soal keputusan, bahkan hal-hal yang sifatnya Urgent. urgent dan terutama soal informasi data kebencanaan, sehingga akan menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti soal-soal mitigasi. Mitigasi itu kan kita tahu mitigasi struktural dan non struktural. Jadi selama ini kami tetap bersama-sama, kalau kita di BPBD punya namanya dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Di situ sudah termuat peta-peta risiko bencana yang itu pun sudah melalui tahap
kajian dan diskusi FGD-nya dan disepakati oleh berbagai instansi tentunya stakeholder. Sehingga ketika ada update data seperti ini yang sangat lebih spesifik lagi seperti yang menjadi terobosan, saya kira BMKG sangat baik untuk itu, menjadi masukan sangat baik bagi kami semua. Dan memang langganan-langganan ya banjir, longsor selama ini, saya kira dari segi peristiwanya nanti kita lihat grafiknya seperti apa, itu biasanya tidak jauh dari daerah-daerah yang biasa menjadi bagian dari mitigasi itu sendiri. Kalau mungkin saya lebih mengarahkan, kita melihat pada sisi pemukimannya atau transportasinya untuk daerah rawan longsor ini seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dira. Ya, dari sisi pemerintah kalau melihat selalu kebijakan itu kita arahkan di tempat-tempat yang punya kepentingan masyarakat itu sendiri, akses yang terjangkau, fasilitas umum dan yang biasa digunakan oleh masyarakat itu akan menjadi prioritas. Kalaupun titik-titik itu yang dimaksud adalah ternyata banyak, kita akan memfokuskan lebih ke arah situ karena kalau bicara bencana yang selalu kan jadi korban jiwa dulu yang kita lihat. Jadi yang akan menjadi ancaman kerentanan itu adalah dari sisi kemasyarakatannya. Jadi akses yang menyangkut kemasyarakatan itu titik-titik longsor dan sebagainya yang membahayakan, itu yang kita menjadi perhatian di situ. Jadi fokus utama lebih dulu ya, terkait dengan bagaimana mitigasi ini akan dilakukan. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan juga. Nanti kami tunggu Anda di 082195835080 dan kami akan kembali untuk Anda karena kami juga nanti akan bergabung dengan dari jurnalis yang akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian dampak lingkungan dari pemukiman-pemukiman yang dekat dengan daerah-daerah rawan bencana tersebut. Tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kami sudah tergabung juga bersama dengan Society of Indonesian Environmental Journalists SIEJ atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Hidup Nasional. Ada, ya, bisa diperbesar sedikit untuk layarnya begitu dari operator. Ya, Vinda Morina ya, selaku Ketua SIEJ Daerah Sulawesi Utara. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa menggunakan mic ya. Oke. Baik. Selamat pagi, bagaimana kabar? Baik, Bang Hendra. Dari arah Minahasa Utara ya, Ya. ke sini luar biasa. Kalau kita melihat pada kondisi cuaca di sana apa? Aman? Cuaca hujan atau Akhirnya. hanya mendung-mendung, Ya. semendung hati kita kah begitu? Semendung Bagaimana? perekonomian kita, Cik. Baik. Singgungan nih. Ya, silakan Vinda. Akhir-akhir Bagaimana ini kabar? memang Minahasa Utara ini hujan ya, Baik. Bang. Terus berangin ya, kencang. Waduh, sudah dapat informasi sebelumnya dari BMKG terkait dengan kondisi-kondisi cuaca sekarang atau masih kurang? Oh, Perlu iya. ditambah lagi selain dari medsos atau apalagi yang perlu disampaikan di lewat kelurahan, di toa-toa kah atau apa begitu untuk informasi cuaca? Memang awal bulan ini kan saya sempat di Jakarta. Iya, Terus iya. sempat baca ini informasi dari BMKG katanya selama seminggu ada cuaca buruk. Ekstrim ya. Jadi emang mending aku cancel penerbangan untuk minggu ini gitu. Oke, baik. Cukup menginformasi, mengedukasi masyarakat gitu. Baik, jadi antisipasi lebih dari awal ya terkait dengan kebencanaan.
Kalau Vinda sendiri, kita kan melihat pada kondisi sekarang ya, ini apalagi Minahasa Utara itu berkembang dengan pembangunan perumahan ya di daerah Matungka sampai pokoknya di Minahasa Utara banyak, setelah juga dampak dari pembangunan tol Manado Bitung yang dibangun di sana. Ini rawan kebencanaan di sana kalau Anda lihat begitu? Memang kan sudah terjadi beberapa kali bencana seperti banjir dan longsor, banjir bandang malah yang di Desa Tatelu karena resapan air yang sudah hutan sudah tidak mampu untuk menampung air yang begitu banyak dari hujan akibat tanah yang sekarang sudah dibuka untuk perumahan, area perumahan. Nah itu menyebabkan beberapa kali terjadi banjir. Yang rentan sebenarnya kalau di Minahasa Utara daerah apa kalau Anda melihat? Apalagi kan jurnalis yang sifatnya ini memperhatikan selalu kondisi-kondisi lingkungan yang lebih fokusnya ke situ dan dampaknya kepada masyarakat begitu. Ya, kalau dulu, Bang, itu banjirnya terjadi di wilayah Sawangan, di dekat perairan ataupun di bawah kaki Gunung Kelabat, di Desa Kelabat gitu. Tetapi di 1 tahun terakhir air ini udah masuk ke wilayah perkotaan malah di area zero point itu udah sering langganan terendam air itu. Bahkan jalannya di situ rusak terus Iya, rusak. Kemudian saluran irigasi yang sudah dangkal kan, kurang lebar, dan itu menyebabkan terjadi genangan air yang cukup parah. Bagaimana sifatnya drainase juga yang ada di sana? Kita kan melihat ada yang mengeluhkan di Jalan SBY ya, saya melihat langsung di sana jalannya sudah bagus tapi rusak lagi begitu akibat dari kurangnya drainase juga. Kita melihat pada kondisi cuaca hujan apalagi di sana sumber mata air yang cukup baik juga ya. Iya. Nah, memang Minahasa Utara ini sudah menjadi pusat pertumbuhan yang sangat besar untuk area perumahan ya. Properti ini bertumbuh, bahkan salah satu developer di Minahasa Utara kan menjadi developer dengan penjualan unit rumah terbanyak se-Indonesia Timur. Jadi itu menjadi tantangan bagi pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun di kabupaten untuk mengantisipasi hal ini, karena dengan terbukanya areal hutan untuk menjadi perumahan, otomatis resapan air akan semakin berkurang gitu. Kemudian itu harus diantisipasi dengan kehadiran fasilitas yang lebih layak terkait drainase, diperlebar, lalu digali lebih dalam, sehingga air itu kan selalu mengikuti arahnya di mana dia. Jadi harus diatur lewat mana gitu supaya lebih dihindari dengan bencana gitu, terhindar dari bencana. Oke. Pak Darsono, saya paling suka sekali tempat juga sampai sekarang ini saya masih teringat apa yang dikatakan Pak Darsono waktu kita pertemuan pertama, yaitu semakin banyaknya pembangunan pemukiman perumahan atau pemukiman warga begitu, semakin tinggi bencananya. Pak Darsono bisa menjelaskan bagaimana kondisinya? Kan kalau kita melihat di Manado ini kemarin sempat dikatakan memang sudah kalau mau dibangun lagi lahan perumahan sudah tidak ada, mungkin di daerah-daerah kabupaten kota lainnya yang akan berkembang ya. Selain dari itu ini juga dampak lingkungannya itu sangat tinggi. Artinya bencananya juga di situ ya. Seperti apa nih Pak Darsono? Ya betul. Karena semakin kita membangun, artinya antara pembangunan dan mitigasi tidak seimbang, itu disitulah titik bencananya. Ya. Artinya ini daerah resapan di sekitar Manado atau Sulawesi Utara semakin menyempit. Sementara untuk tindakan mitigasi kita, artinya tidak sebanding. Kalau mungkin bahasa sehari-hari, apakah harusnya 11-12 harusnya seperti itu kan? Ya, kita harus memikirkan itu. Kalau temanya hari ini adalah tentang risiko pemukiman, maka seharusnya kita duduk bersama untuk melakukan langkah-langkah ini. Artinya karena di sini kegiatan responsifnya, kebanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya kedaruratan, tidak sampai ke hilirnya atau hulu hilir itu harus diperhatikan dari kebijakannya sampai ke masyarakatnya punya kesadaran, lingkungannya dijamin seperti apa, dan banyak faktor variabel. Jadi
kita ketika membuat suatu kajian risiko bencana, semua aspek itu harus diperhitungkan. Tapi kita kan memang sampai di situ. Artinya tindakan eksekusinya untuk soal-soal itu ya kembali lagi seperti dari Pak Dira tadi bilang, itu pemerintah, kepala daerah yang harusnya memang punya care untuk mempertimbangkan semuanya. Betul, semuanya mempertimbangkan ada investasi, keuangan daerah dan sebagai peningkatan yang akan masif, tapi dari sisi kebencanaan itu juga pasti akan mengikuti kalau tidak dilakukan analisa dampak lingkungannya dengan tepat. Baik. Ya. Kalau saya melihat pada kondisinya kan memang di Manado ini sudah menjadi langganan banjir kalau ketika terjadi hujan sedikit saja di beberapa lokasi termasuk di bawah RRI ini sudah pasti airnya mulai meninggi ya. Dan di lokasi lainnya juga sama begitu. Kalau dari BPBD sendiri melihat kondisi di daerah pemukiman mana yang seharusnya diperhatikan dan mungkin ada data yang disampaikan, oh daerah-daerah ini khususnya kalau di Manado di daerah Tuminting atau apa begitu yang harus diperhatikan untuk rawan longsor, bencana banjirnya juga di sana. Ya, kalau kita lihat memang khusus Kota Manado ya biasa ya di daerah-daerah Manado Utara itu yang dari dulu memang itu sudah menjadi bagian atau langganan istilah sehari-hari. Dan dari sisi yang lain justru kalau di saat Kota Manado sementara yang lalu agak masif melakukan mitigasi struktural seperti drainase memang agak menurun. Tetapi satu sisi justru daerah kota-kota yang lain seperti yang penyangga Kota Manado yang dekat seperti Air Madidi yang masif juga dengan pembangunan-pembangunan di sekitar ibu kota provinsi justru semakin menurun. Iya, ini yang kita harus pikirkan, bukan cuma Kota Manadonya, di saat Kota Manadonya aman malah di penyangga kota ibu kota provinsi ini yang justru menjadi sasaran, sasaran jadi terancam karena pembangunan sudah menyasar ke sekitar luar-luar kota. Kebanyakan kita lihat semua kota-kota besar seperti itu ya, orang-orang akan ada banyak perkembangan di setiap pinggiran kota itu pasti akan ada perkembangan. Dan itu yang menjadi bagian penting untuk harus ditata lagi seperti apa. Oke, seharusnya kita mengundang juga tata kota ya. Tata kota. Bagaimana kemudian pemetaan lokasi-lokasi pemetaan ini yang sifatnya pemukiman ini. Karena percuma kita misalnya dari penanggulangan bencana kita sudah tetapkan ini peta daerah rawan bencana. Sementara kalau pihak terkait yang memberikan izin itu untuk memberikan izin pembangunan ya. Makanya memang untuk akhir-akhir ini pemerintah sudah memiliki perhatian di soal itu. Contoh waktu di Likupang menjadi bagian daerah ya prioritas itu dari BNPB sudah dilibatkan untuk melihat analisis dampak bencana atau potensi bencana di situ seperti apa pembangunannya. Seharusnya sekarang pembangunan yang berwawasan kebencanaan ya. Pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Baik. Ya. Sudah. Kita ke Pak Dira, Pak Dira, ini kan hari-hari dengan informasi cuaca ya. Tiba-tiba dengar bencana gimana nih? BMKG kan tidak ke arah situ sebenarnya, itu kan hanya ke BPBD. Ini stres nggak sih Pak? Melihat kalau cuaca ini buruk, takut lagi jadi begini, takut lagi jadi begini. Dan seharusnya apakah pemukiman-pemukiman itu kita pindahkan saja atau bagaimana Pak? Ya Pak Indra, jadi satu bukan cuaca ini menjadi membuat masyarakat jadi takut ya. Jadi ada informasi dari kegelisahan masyarakat, ada informasi warning dari BMKG. Terus saat ini kita memang memasuki musim penghujan, beberapa wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Utara bukan menjadi masyarakat menjadi takut. Tapi ya betul seperti disampaikan Pak Darsono tadi ya, untuk sekarang masyarakat kita pemerintah daerah tentu bisa melihat untuk pembangunan bisa berbasis risiko tadi, dampak bencana seperti apa untuk mitigasinya nanti. Jadi pembangunan wilayah di setiap daerah memang harus melihat dari kerentanan wilayah itu sendiri, potensi bencana seperti apa. Nah kita BMKG punya datanya itu tadi, tentu bukan untuk menakuti masyarakat, tapi data tadi bisa dipakai bagaimana tadi masyarakat bisa adaptasi dengan lingkungan itu tadi. Jadi dengan kondisi sekarang memang perubahan iklim terjadi, perubahan cuaca yang cukup cepat sekali berubah. Kita lihat kita memantau juga beberapa
bulan terakhir ini, beberapa minggu yang lalu juga wilayah Sulawesi Utara. Kemarin di wilayah Filipina banyak sekali terjadi siklon tropis misalnya, tapi berdampak juga untuk wilayah Sulawesi Utara. Nah tentu banyak bencana yang terjadi. Nah tentu bisa dilihat nanti masyarakat, terutama di daerah pesisir, untuk pembangunan seperti apa, termasuk juga tadi kata Ibu terkait drainase di wilayah Minahasa Utara tadi misalnya, wilayah yang lain. Tentu sebelum memasuki musim penghujan bisa diadaptasi dulu, dimitigasi dulu dengan pembersihan saluran drainase, terus perbaikan masyarakat yang di sekitar bantaran sungai perlu dihimbau apakah memang masih tetap di sana. Tentu tidak harus juga harus pindah ya Pak Endra, seperti Pak Endra tadi sampaikan, tapi memang harus dilihat apakah benar-benar masih layak di sana. Tentu untuk pembangunan juga harus, misalnya harus pondasinya lebih disesuaikan untuk daerah-daerah yang rawan longsor seperti itu Pak Hendra. Oke. Kalau sekarang kita masuk musim apa nih Pak? Kalau di Sulawesi Utara, hujan, panas? Ya, sekarang kedua-duanya bergabung. Ya, untuk wilayah Sulawesi Utara kita mencatat memang di Oktober awal dasarian 13 beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah masuk musim penghujan Pak Hendra. Nah kita prediksi dari BMKG untuk wilayah khususnya timur, wilayah Indonesia bagian timur termasuk Sulawesi Utara ini nanti puncak musim hujan ada di Desember Januari. Di seluruh wilayah Sulawesi Utara atau hanya di beberapa kabupaten kota yang ada? Karena kita melihat juga pemukiman di beberapa daerah seperti tadi, memang saya sendiri melihat ya di Bolsel, Bolmut, Boltim itu sangat rawan untuk bencana-kebencanaan ini. Kalau Minahasa Utara juga mungkin ada ya, tapi tidak serawan dengan yang ada di Boltim, Bolmut, Bolsel ya, di daerah Bolmong Raya. Ya, ada semua ya. Ya betul, di Manado, Minahasa, Tomohon dan Bolmong Raya tadi memang perlu lebih tingkatkan untuk antisipasi kewaspadaannya Pak Hendra. Memang kita mencatat untuk beberapa hari ke depan wilayah Manado, Minahasa, Tomohon dan Bolmong Raya seperti itu Pak Hendra. Oke, baik. Jadi untuk Anda pendengar yang berada di daerah-daerah tersebut ya, kalaupun pemukiman mungkin kita tidak mudah untuk memindahkan secara langsung, tapi mengantisipasi dengan mengamankan diri atau evakuasi itu harus Anda perhatikan lebih dulu. Apalagi kita melihat sekarang cuaca mendung ya. Ini kondisi yang sudah disampaikan oleh BMKG, saya juga mengikuti dari semalam daerah-daerah mana saja yang akan terjadi untuk hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. Dan ini juga pasti Anda harus memperhatikan terkait dengan situasi ketika Anda akan melaksanakan tugas di jalan ya, dengan menggunakan transportasi juga itu harus Anda perhatikan. Saya ke dari SCAJ ya. Nah, kalau kita melihat dari pembangunan pemukiman ini ya, apalagi perumahan yang sifatnya ada yang memang developernya memperhatikan betul yang namanya standarisasi keselamatan, kebencanaan, dan juga standarisasi bagaimana izin mendirikan bangunan. Tapi banyak juga yang tidak berstandar begitu. Kalau boleh dibilang ya banyak seperti itu, Bang Hendra. Secara kasat mata saja misalnya standar kelayakan jalan, fasilitas jalan di perumahan itu kan banyak yang kurang terpenuhi, apalagi masalah drainase. Biasanya itu selokan misalnya dari yang terkecil di depan rumah itu kan sangat sempit gitu. Betul. Tidak diperhatikan ya. Bagaimana kita bicara dengan ke hilirnya itu seperti apa, atau nanti ke arah sungainya seperti apa gitu. Itu yang apalagi juga pembangunan kalau di Minahasa Utara aku lihat pembangunan juga seperti bukan hanya lahan perumahan tapi lahan pekuburan juga udah semakin masif kan di sana ya. Itu sebenarnya harus diperhatikan, harus dipertimbangkan gitu. Kalau sebenarnya kalau berbicara tentang dampak lingkungan yang paling tinggi itu apakah memang di daerah perumahan atau sekarang sudah masuk di kota Minahasa Utara begitu? Kalau dampak misalnya banjir atau kita tidak mungkin ini hanya memprediksi saja, tapi sudah pernah dikeluarkan oleh BMKG terkait dengan banjirop waktu itu. Di beberapa lokasi termasuk di Bolmong yang paling sering disampaikan, saya mengikuti itu. Kalau misalnya bicara banjirop misalnya, itu salah satu yang berdampak ini yang kita sekarang di SEJ sendiri, kita sedang membahas terkait dampak ancaman banjirop untuk masyarakat di Manado Utara, yaitu dampak dari pembangunan reklamasi di situ. Karena kan wilayah pemukiman masyarakat di Manado Utara itu di bawah jalan kan. Jadi ketika nanti ada pembangunan juga
reklamasi di situ, area mall dan sebagainya itu dikhawatirkan justru mereka akan menjadi yang paling pertama dampak banjir rob. Tapi kalau misalnya dilihat dari seluruh di Sulawesi Utara yang seperti yang tadi Pak Dira juga dan Pak Darsono sudah sampaikan, memang ada banyak sekali titik-titik rawan bencana di Sulawesi Utara karena topografi Sulawesi Utara kita kan bergunung dan banyak sungai. Nah, itu sementara masyarakat kita juga banyak yang bertahan di daerah itu, entah itu dia membeli sebagai properti ataupun sebagai tanah warisan atau tanah adat, itu juga menjadi alasan masyarakat tetap tinggal di wilayah itu gitu. Oke. Ini kebiasaan juga berarti ya yang harusnya kita hilangkan karena ini mengantisipasi supaya tidak terdampak bencana. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. RRI selamat pagi, sulit bicara. Ya nampaknya ini sudah terhubung tapi untuk suaranya tidak kedengaran ya. Selamat pagi. Dilangkahin dulu untuk penelponnya. Barangkali yang lainnya juga yang ingin bergabung. Silakan di line telepon. Oh, halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI, selamat pagi Kawanua, selamat pagi Sulut Bicara. Iya, dengan Pak Sartono di Pombos. Baik, silakan Pak Sartono dipersingkat ya Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi narasumber kita yang lagi spam di RRI. Berbicara ini selama diangkat-angkat. Namun kita kembali dengan segala susah payah. Pemerintah bikin sosialisasi, memberikan peringatan-peringatan. Tapi ada masyarakat lain masa tahu karena suka play. Tinggal di pinggiran-pinggiran kali, toh, supaya kalau orang mau buang sesuatu, soalnya mau bikin sepiting deh, mau apa, nak keluar doi, satu. Mau tinggal di tempat-tempat pinggiran gunung selain dari pinggiran sungai. Karena kalau mau bilang mau batangnya mau bisa sama 11-12. Jadi itu kembali kepada masyarakat. Kalau orang sadari hal itu dari dulu, setahu-tahu ini kan jurang. Dan sedemikian peringatan semua. Mau di undang-undang, mau setaruh papan, berpikir aduh dari tanah frei kuat tinggal dia biar di atas dulu. Baik. Setelah terjadi apa-apa, baru pemerintah lagi menyalahkan. Keluar lagi anggaran. Malah nanti seluruh tidak ada yang mau keluar. Karena supaya berapa sumbangan. Terima kasih, mudah-mudahan sinya ada semua itu. Semua ini bekerja sama, membantu pemerintah dan sama masyarakat kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini ke depan. Dan masyarakat semakin jaya, semakin bagus, tidak ada lagi masalah-masalah. Bersatu bahwa Tuhan akan menopang kita dan apa yang kita citakan semua akan tercapai. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Terima kasih, selamat pagi ya untuk Pak Sartono yang ada di Kombos Manado. Saya ke penelpon lagi di belakangnya Pak Sartono yang mau bergabung silakan di 0821 95835080. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana Bu? Dengan Ibu Suprapti. Iya, Ibu Suprapti. Di mana Bu tepatnya posisi? Jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Mobil. Lagi di mobil. Oke, silakan dipersingkat ya Bu dengan pertanyaannya. Iya, jadi saya ingin menanggapi tadi artinya dari narasumber dengan kondisi banjir, orang kalau boleh jangan baku salahkan. Jadi kalau bilang, oh gara-gara pembangunan perumahan, nyandak juga. Jadi kalau orang mau saling begitu, artinya orang sudah ada pembangunan apa-apa. Tapi orang harusnya berpikir, coba BMKG jujur, berikan informasi, jumlah curah hujan tahun 80 dengan jumlah curah hujan sekarang, mana yang lebih tinggi? Kita sekarang sering mendengar adanya hujan tiba-tiba apa sama itu kan terjadi sekarang. Berarti kan bukan karena ada pembangunan. Ini yang harus kita berpikir. Kemudian itu keadaan banjir yang ada di Manado Utara. Kondisi sudah seperti itu. Untuk daerah Manado Utara itu jangan lagi ada rumah yang istilahnya tidak bisa. Harusnya di situ konstruksi yang dibangun itu harus 2 lantai atau 3 lantai.
supaya tidak kena banjir. Kalau rumah tripleks dibangun di situ ya jelas korban lagi. Itu hal seperti itu yang mari kita berpikir. Karena kita tidak bisa saling menyalahkan. Kalau orang begitu, oh gara-gara hujan yang terlalu, kan seperti itu yang sudah terjadi sekarang. Kalau cuma bercerita tentang semua pembangunan semua orang takutkan, bukan itu DP cerita. Tetapi harusnya kita berpikir bagaimana untuk mengantisipasi keadaan alam. Kita tidak bisa lawan. Memang tahun 80 jumlah curah hujan dengan yang sekarang berbeda. Betul. Iya toh? Iya, terima kasih. Itu saja. Mari kita cari jalan keluar, saling menyalahkan. Nanti pengembang sudah di rumah lagi ketakutan dengan isu-isu seperti ini. Iya kan? Padahal kan nggak mungkin slogan yang sumber itu langsung menyebabkan banjir. Bukan itu. Baik. Bukan itu yang kita pikirkan, bagaimana untuk mengalihkan ini hujan ini, dia jalannya seperti apa, itu yang kita pikir bersama. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Ibu Suprapti. Dan selanjutnya satu lagi penelpon yang mau bertanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI Pro 1. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Stan dari Ranotana. Stan di Ranotana. Oke Pak Stan, silakan. Jadi begini, para narasumber yang terhormat, saya mobilitas juga tiap hari Manado, Minut, Bitung, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat, untuk khusus di Minasa Utara itu memang benar soal pembangunan kawasan pemukiman yang baru, perumahan. Cuma kalau mau lihat sebenarnya DP drainase itu yang dangkal. Sehingga curah air langsung baku tabrak di 0 point. Artinya apa? Dengan alasan efisiensi anggaran itu pemerintah susah mau beraksi ke situ. Itu jadi faktor utama. Selanjutnya kan memang pembangunan kubur-kubur siapa Ibu bilang tadi itu kan cuma di Luxaterna, di Minut. Tidak ada dampak gang ini. Memang cuma faktor drainase saja. Kedua, contoh banjir yang ada di depan rumah sakit ODSK dengan di depan jalan Sea. Bagaimana ada batas tengah jalan? Sehingga apa? Curah air dari drainase kembali lagi keluar. Berarti selalu apa? Pengairan yang tidak bisa terkontrol oleh pemerintah. Baik. Seperti itu. Masyarakat juga di bantaran sungai kadang-kadang maaf kata apatis. Kan di daerah Patoran ini di Karombasan so ada ganti untung, cuma mau keluar. Yang jadi bikin susah apa? Nah, artinya begini, betul Ibu bilang tadi, jangan saling menyalahkan, tetapi saling memanggil kembali panggilan hati. Masyarakat seperti apa SDM-nya, baru pemerintah kan sekarang kan efisiensi. Orang semua tahu kok gara-gara efisiensi, semua tidak bisa bergerak. Seperti itu. Baik. Jadi mari orang sama-sama mau bilang apa kerjasama lah pakai hati. Pemerintah yang ada anggaran tertentu jangan kancing karena kita juga berkecimpung di situ. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Stanley ya yang ada di Ranotana, kalau saya mendengarkan tadi lagi mobile ya. Dan sudah ada 3, jadi kami tutup dulu. Untuk selanjutnya Anda yang mau bergabung di tanggapan YouTube kami ya, silakan saja. Kami ini lagi jaringannya lagi bermasalah mungkin ya. Kami juga nanti akan merespon Anda lewat tanggapan Anda di YouTube kami yang kami siarkan saat ini, RRI Manado ya. Kalaupun Anda yang ingin bergabung di YouTube, silakan saja mencari RRI Manado, tuliskan tentang komentar Anda dan nanti kami akan bacakan langsung. Menyikapi 3 penelpon ini ya. Ini mantap sekali nih 3 penelpon ini, kritisnya luar biasa, apalagi Pak Stanley dengan Ibu Suprapti tadi ya, yang mengatakan ada beberapa daerah yang kita bukan hanya melihat pada karena pemukiman pembangunan perumahan saja atau hal-hal yang lain, tapi kita lebih memperhatikan juga kondisi-kondisi yang sebenarnya. Kayaknya pemukiman sama seperti tadi dikatakan tidak perlu lagi dipindah, tapi mungkin dibuat sebagaimana mungkin supaya sekalipun ada bencana tapi tetap aman dan nyaman begitu. Saya ke Pak Dira. Pak Dira ini yang lebih memahami terkait dengan cuaca hujan di daerah ini. Kemarin saya juga mengikuti cuaca panas, hanya ada di daerah-daerah tertentu, bahkan di Manado bukan semua Manado yang cuaca panasnya itu, tapi hanya daerah Teminting kalau tidak salah, baru di daerah Pandu begitu.
Ini bagaimana kondisi kalau di Manado Utara? Anda melihat apakah terjadi perbedaan di antara Manado ini, Manado Utara, Selatan, Timur, Barat, Daya begitu terkait dengan kalau terjadi hujan, ya hujan di sana lebih tinggi dibandingkan hujan yang ada di Manado Utara atau Manado Selatan begitu. Pak Dira, silakan. Ya, Pak Hendra, terima kasih. Jadi memang untuk perekonomian kita di wilayah Indonesia, termasuk juga Sulawesi Utara, kita mengeluarkan ada perkiraan musim untuk musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini kan kita BMKG sudah merilis juga untuk musim hujan. Jadi kita memiliki wilayah Sulawesi Utara yang ada 10 zona musim itu tadi. Dari teman-teman klimatologi juga melihat bahwa bukan semuanya wilayah Sulawesi Utara nanti serempak masuk musim penghujan seperti itu, Pak Hendra. Tapi tentu ada kami memantau beberapa zona musim tadi masuk musim penghujannya mulai dari wilayah Manado tadi, mulai di Minahasa, di daerah Bolmong Raya. Nah, nanti akan berakhir di daerah Bolmong, di daerah Tomohon yang nanti puncak hujannya di Januari sampai April, seperti itu Pak Hendra. Nah, terkait menjawab tadi, saya tertarik juga yang apa disampaikan Bu seperti ini Pak Sri, terkait dengan tema kita pada hari ini dari perspektif kami di BMKG, melihat mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Pinda sama Pak Darsono yang memang nanti wewenangnya memang di pemerintah daerah dan BPBD. Nah, kalau kami dari perspektif BMKG untuk melihat apakah itu harus bertahan atau pindah, jika suatu wilayah secara ilmiah mungkin dengan kami yang berbasis data tadi, kalau memang kerentanannya tinggi terhadap bencana seperti banjir, longsor ataupun abrasi pantai, ya maka opsinya memang bisa dipertimbangkan gitu Pak Indra. Namun jika masyarakat tetap bertahan, maka yang harus diperkuat adalah adaptasi dan kesiapsiagaannya tadi. Nah, membangun rumah dengan pondasi aman, seperti kata Bu seperti ini tadi, menjaga vegetasi, penahanan tanah, memperbaiki drainase, dan memanfaatkan informasi tadi tentu dari kami dari BMKG. Nah, BMKG mendukung masyarakat untuk tetap berdampingan dengan risiko, bukan dengan ketakutan, tapi melainkan dengan kesiapsiagaan informasi yang akurat. Dan tentu nanti teman-teman dari BPBD, dari pemerintah daerah yang tentu akan membuat actionnya, melihat peta risiko seperti apa daerah-daerah yang nanti potensi kerawanan tadi dengan potensi hujan, cuaca ekstrim yang disampaikan oleh dari BMKG. Seperti itu Pak Indra. Oke, ini tadi dikatakan mengenai kalau bisa bangun yang lebih tinggi lagi, kalau memang tempat banjir ya dibangun pembangunan yang rumahnya atau gedung begitu yang lebih tinggi begitu. Setuju seperti itu atau kita harus pindahkan Pak Dira? Iya, ini Pak Indra, jadi kita bukan wilayah pesisir tadi, kerentanan Sulawesi Utara ini bukan hanya di hidrometeorologi ya, kita memang kalau di segi geofisika tadi ada juga wilayah Sulawesi Utara ini kan berhadapan dengan ada potensi gempa tsunami juga ya Pak Indra. Nah, beberapa wilayah saya lihat mungkin nanti Pak Darsono bisa menceritakan, menambahkan tentu untuk mitigasi misalnya untuk di saat terjadi ada potensi tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG, misalnya masyarakat perlu pindah berlari ke tempat yang tinggi. Tentu dengan sekarang bisa juga dibangun seperti disampaikan Bu Pinda tadi, seperti ini tadi bisa di sekitar jalur evakuasinya tadi dibangun gedung tinggi, nanti bisa digunakan juga untuk jalur evakuasi sementara seperti itu Pak Hendra. Jadi dengan itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi, tentu pembangunan berbasis risiko adaptasi yang perlu dikedepankan untuk kedepannya, biar nanti masyarakat juga bisa terselamatkan dengan adanya misalnya kita tidak mengharap adanya bencana seperti itu Pak Indra. Saya ke Pak Darsono. Pak Darsono, bagaimana Pak kalau melihat pada kondisinya ini kritis banget ini ya, kalau kita melihat pertanyaan dari Ibu Suprapti juga ini untuk pembangunan, apalagi di Manado Utara, jangan nanti tinggal beralasan saja karena ada pembangunan investasi lewat properti ini atau pembangunan perumahan pemukiman yang baru, akhirnya berdampak lagi terhadap bencana. Seharusnya seperti apa ini? Apalagi di Manado Utara yang sifatnya ini sering banjir di sana ya. Dan selalu menjadi permasalahan, apalagi di sana kalau tidak salah juga ada tempat sampah ya. Ya, saya kira pertanyaan bagus, kritis itu tadi sebagian sudah dijawab oleh Pak Dira yang maksudnya. Saya perlu jelaskan bahwa risiko itu dia ada faktor, ada kerentanan, ada ancaman dan kapasitas kita.
Jadi kita pernyataan tadi tidak serta meniadakan bahwa takut sehingga menimbulkan rasa takut, takut investor masuk dan sebagainya. Tapi ada keseimbangan, itu saja. Jadi seperti ini contohnya, ancaman itu tetap nyata, tetap ada. Banjir, angin kencang, banjir, semua tetap itu curah hujan pasti akan ada. Tetapi daya dukung itu lingkungan itu jadi kerentanan, ya toh. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kapasitas kita, kalau kita ternyata tidak mampu lagi untuk kemana-mana seperti tadi, itu sudah jelas. Kalau di BPBD itu ada istilahnya, kita menjauhkan bencana dari kita, atau kita yang menjauh dari daerah bencana, ya. Atau yang terakhir yang tadi, apakah kita harus hidup harmoni dengan bencana? Ya. Ini Jelas kalau sudah mau ya, kalau harmoni semua tidak mau. artinya sudah ada apa? Langganannya itu ya Pak. Sudah menerima, ya kapasitas kita sudah dipersiapkan, rumahnya, kapasitas evakuasinya sudah disiapkan, fasilitas aksesnya, jalur evakuasi sudah dipersiapkan. Contoh misalnya Jakarta. Kalau di daerah-daerah itu sudah langganan banjir, tapi mereka sudah siap kapan saja ada banjir, tapi mereka sudah sangat siap. Begitu juga kita di daerah-daerah aliran sungai yang memang itu sangat sulit untuk direlokasi. Itu tidak serta-merta kita harus paksa mereka. Tapi Pak, kalau kita berbicara terkait dengan apa yang dikatakan tadi oleh Bu Suprapti ya, ada juga Pak Stanley tadi, menarik sekali, apakah perlu dipindah itu? Iya. Dan ini berbicara tentang anggaran juga, ya. Terjadi Jadi yang namanya efisiensi anggaran. BPBD pasti akan berpengaruh sekali ya, begitu ya. Benar, karena BPBD ini juga sekarang sementara menangani relokasi dari korban Gunung Ruang ke Modisi Bolsel, ya, kan, Bolsel. yang nanti kalau tidak ada aral lintang bulan Desember akan mereka tempati di tempat yang baru di sana. Jadi memang tidak sesederhana itu kita akan memindahkan orang. Banyak faktor yang harus kita perhatikan. Jadi faktor contoh kebiasaan pekerjaannya saja, ya, itu saya sudah ikut di se-Indonesia waktu Zoom meeting lalu tentang ya topiknya ini. Jadi bagaimana ketika direlokasi para korban bencana itu kebanyakan balik lagi ke tempat mereka semula karena alasan pekerjaan yang tidak, akses yang belum siap. Iya, di perumahan atau tempat yang baru itu air, kesehatan, sarana kesehatan dan sebagainya itu jadi pertimbangan. Belum lagi bagaimana potensi dengan bersosial di sekitar masyarakat yang baru. Banyak faktor, dan terakhir tentunya masalah klasik ini tentunya selalu anggarannya. Ya. Saya kalau tadi Anggarannya ini. Pak Stanley mengatakan efisiensi anggaran, tanpa efisiensi anggaran memang sering terjadi seperti itu Pak. Ditanggapi seperti apa? Iya, saya kira efisiensi anggaran itu kita kalau di penanggulangan bencana, kalau namanya darurat itu seharusnya bisa. Nah, efisiensi anggaran itu tinggal urusannya nanti. Tapi kalau soal untuk kedaruratan, tanggap darurat itu selalu harus dipersiapkan. Karena tidak serta-merta dana itu cuma ada antar lembaga yang saling patungan di situ. Oke, silakan pindah. Yang bagaimana menyikapi tadi ada juga selalu alasannya kan ada pembangunan perumahan, drainasenya begini-begini. Nah, Bang Hendra, Vina justru terkesima ya dengan teredukasinya ketika penelpon kita tadi. Sebenarnya Sulawesi Utara butuh masyarakat yang seperti ini. Betul, masyarakat yang sadar bahwa ini loh yang menyebabkan terjadinya bencana. Ini loh yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana. Dan memang seperti yang Pak Sabto yang pertama menelpon katakan, Pak Sartono ya. Edukasi itu memang penting untuk dilakukan di tingkatan yang terkecil, yaitu di sekolah anak-anak dari tingkatan terkecil. Mereka harus sadar bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana, sehingga mereka sadar, dan ketika mereka dewasa mereka menjadi generasi yang paham bahwa ini tempat-tempat yang rawan dan ini yang harus kita lakukan. Ada pendidikan khusus berarti ya terkait dengan rawan-rawan bencana ini. Iya. Kemudian masuk lagi soal investasi yang tadi penelpon kedua sampaikan. Memang
jangan sampai isu-isu bencana ini membuat investor kita takut untuk masuk ke Sulawesi Utara. Nah, memang tidak demikian karena kalau misalnya Ibu sampaikan terkait dengan cuaca yang sekarang lebih buruk dibanding yang sebelumnya begitu. Karena ya memang alam sudah diporak-porandakan gitu. Kalau kita melihat ada perjanjian Paris, di mana itu ada kesepakatan internasional, negara-negara di dunia itu harus menjaga emisi efek rumah kaca dan pemanasan global itu jangan naik lebih dari 2 derajat Celcius. Nah itu karena ketika efek rumah kaca naik itu mempengaruhi cuaca kita yang tiba-tiba bisa angin kencang, tiba-tiba bisa panas panjang, tiba-tiba bisa hujan deras. Itu akibat terbukanya lahan yang semakin luas. Nah, terkait soal efisiensi anggaran itu hanya isu 1 tahun terakhir. Sementara bencana kita sudah terjadi selama bertahun-tahun. Bukan kemarin ya, sudah dari dahulu sudah terjadi seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan ya harmoni seperti yang tadi Pak Darsono sampaikan. Meskipun memang pemerintah harus menganggarkan ada anggaran ekstra untuk proses evakuasi misalnya terjadi bencana itu. Kita melihat seperti Jepang contohnya, di mana mereka di sana karena mereka rawan tsunami dan gempa. Mereka sudah ada standar khusus untuk pembangunan rumah. Yang itu mungkin bisa diterapkan di daerah kita gitu. Nah, kalau misalnya semua masyarakat pemerintah itu sadar terhadap status kita sebagai daerah rawan bencana, itu diharapkan ke depan kita bisa meminimalisir terjadinya jatuhnya korban gitu. Baik. Di sini sudah ada juga yang bertanya lewat YouTube kami di RRI Manado. Ini ada beberapa orang yang sudah bertanya, jadi saya langsung membacakan dan disikapi oleh narasumber kita. Area penyerapan makin hilang. Baejo Kota Manado telah terus merubah soal drainase yang dulu sembarang bangun tanpa pikirkan bahwa drainase hilir wajib lebih besar volume daripada hulu ya. Hutan bukan lagi faktor utama tapi lahan pemukiman, sarana serta prasarana umum penyebab utama yang hilangnya area serapan air tanah. Dari Jefferson katanya sosialisasi tentang pemukiman yang berada di area berbahaya dampak bencana wajib dilakukan hingga tingkat kelurahan dan desa secara berjenjang terus menerus. Ya, terima kasih Jefferson ya. Om Nyong, adakah semacam website atau aplikasi agar masyarakat bisa memantau cuaca secara real time? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dua dulu yang kami baca dan kita sudah berada di bagian terakhir ya pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda yang mengikuti lewat siaran kami di RRI Manado YouTube ya. Dan di pertanyaan tersisa ini saya tertarik sekali dengan faktor utama lahan pemukiman ini, sarana prasarananya ini semakin lebih berkembang, investasinya lebih berkembang, tapi untuk lahan serapan airnya ini semakin berkurang. Kalau tadi juga dikatakan di Gunung Ruang dipindahkan, itu bisa Pak dilakukan. Kenapa di tempat-tempat lain seperti yang terjadi di banjir kan ini sudah ada kesepakatan dan bahkan sudah ada perhitungan untuk masyarakat di daerah pinggiran sungai itu akan direlokasi ke tempat-tempat seperti yang kemarin dilakukan oleh pemerintah Kota Manado di daerah Pandu. Diberikan lahan perumahan bahkan langsung supaya masyarakat yang ada di situ diganti rugi, dipindahkan ke sana, tapi masih kabal juga kembali ke tempat yang sama begitu Pak. Kenapa itu bisa dilakukan sebenarnya sementara di tempat-tempat yang lain kita kemarin sempat melihat juga kasus kejadian di antara Tomohon Manado ya di Tinoor itu kan juga terdampak terkait dengan longsor besar, tapi sekarang sudah ada lagi rumah-rumah yang dibangun di situ padahal di situ sendiri sudah makan korban jiwa yang cukup banyak ya. Jadi tempat angker juga di sana begitu. Jadi mistis ya kalau kita kaitkan ke arah-arah begitu, tapi kita lebih logikanya melihat pada kondisinya kan sudah ada korban jiwa yang banyak di sana. Itu seperti apa? Apakah BPBD hanya tinggal diam atau mengusulkan juga kepada instansi yang lain begitu? Kita tidak melihat lagi efisiensi anggaran ya Pak. Kalau tadi Ibu Vinda bilang
efisiensi anggaran nanti 1 tahun terakhir, tapi kalau selama-lama sebelumnya itu selama itu masalah itu begitu terus Pak. BPBD silakan. Ya, saya kira ini pertama yang jadi prioritas adalah bahayanya kan, ya, bahayanya. Memang di tempat yang lain juga agak berbahaya, tapi kalau kita lihat sejenak yang lalu di Gunung Ruang misalnya, ancamannya dan bahayanya mereka tidak ada tempat evakuasi kemana-mana. Jadi di situ salah satu kalau kita lihat dari sisi Undang-Undang Nomor 24 2007 ini tentang penanggulangan bencana adalah prinsipnya ya strategi mitigasinya yang jadi pertama ketika direlokasi karena dia sudah ada bencana. Tapi pada saat yang sama dia menjadi bagian strategi mitigasi. Nah, di area-area yang berbahaya seperti itu memang wajib direlokasi pemukimannya di tempat yang baru. Demikian juga seperti yang dipandu karena itu berdasarkan kajian yang memang sudah berulang-ulang dan masif. Meskipun gunung itu bencana geologi, tapi dari segi siklusnya ketika dengan pertimbangan tentunya dengan para pakar para ahlinya, itu pemerintah tidak sembarang juga karena ketika aktivitas gunung ini seperti ini maka dia tentunya ke depan bisa berulang dan itu beda dengan minta maaf bukan mengabaikan yang lain yang misalnya banjir yang masih bisa diantisipasi di sekitar sungai itu dari sisi ancaman dan ancaman dan bahayanya itu masih relatif terkendali ya. Baik, oke. Di bagian akhir ini Pak, saya lebih mempertanyakan artinya terkait dengan saudara saya yang ada di Kairagi tidak bisa lagi tinggal di rumahnya karena sudah dikatakan oleh pemerintah lewat RT RW atau ketua lingkungan di sana ini sudah tidak layak, bukan layak rumahnya tapi karena rawan bencananya akhirnya dia dipindahkan, dia bukan pindah tapi sewa rumah ya, tapi memang sudah tidak bisa lagi walaupun dia sertifikat tertanda dia namanya dia begitu Pak. Bagaimana itu? Ya, kami Pak dipersingkat ya Pak. Tentunya dari sisi kami itu ada prosedurnya kan, misalnya dia harusnya sepengetahuan pemerintah setempat dan kalaupun dipindahkan dia berjenjang sampai ada kajian-kajian juga dari instansi seperti BPBD dan sebagainya yang harus untuk memperkuat itu sehingga alasannya untuk mau pindah relokasi itu akan lebih kuat dan bisa diterima dan dikerjasamakan dengan tempat yang baru. Ya, itu seperti itu kalau melihat dari kondisi kebencanaannya akan terjadi begitu ya kerugian jiwa bukan hanya materi saja. Baik, ya, bukan saya hanya ke Pak Dirah bagian terakhir Pak mengingat waktu juga. Masyarakat mempertanyakan website padahal sudah dikatakan website resmi BMKG bisa langsung ke bmkg.co.id ya. Saya sendiri hafal gitu. Silakan. Oke Pak Indra tadi menjawab terima kasih sekali tadi ada yang pertanyaan terkait untuk mengakses data BMKG. Kita ada di info BMKG bisa di Play Store di Android sendiri di HP bisa dibuka karena itu sudah berbasis web. Dia terus di Sulut sendiri ada Instagramnya, ada WA-nya kita nge-share ke masyarakat, ke BBBD untuk bisa informasi BMKG disampaikan ke masyarakat. Ada juga di Facebook Pak Hendra. Nah tentu juga kita RRI juga tentu peran media sangat penting sekali Pak Hendra terkait dengan informasi ini tadi. Dan kita juga punya program nasional seperti tadi kita mengedukasi masyarakat, mensosialisasi saat ini ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah gempa dan tsunami. Nah itu kita di Sulawesi Utara sudah kita lakukan di beberapa titik untuk mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana seperti itu Pak Hendra. Baik, oke. Paling terakhir, Vinda 1:30 detik lah. Apa yang perlu disampaikan untuk mengantisipasi bencana ini untuk pemukiman yang ada di daerah? Ya. Edukasi terhadap masyarakat itu jangan dihentikan. Kerja-kerja mensosialisasi kepada masyarakat dari tingkatan yang terkecil itu perlu terus dilakukan meskipun banyak orang yang skeptis yang merasa itu tidak berguna. Tetapi seperti yang Vina sampaikan bahwa kita mencegah untuk generasi yang berikutnya dari sekarang. Kalau di SEJ sendiri kami teman-teman jurnalis juga lingkungan itu terus berupaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Tahun depan ini Bang Hendra kita ada momen Green Press Community GPC 2026 dan itu akan terkumpul aktivis mahasiswa masyarakat
dan kita akan mengedukasi terkait lingkungan itu sangat penting. Secara nasional Secara berarti di nasional. sini. Ya, Oke, Manado ya, tuan ya. rumah. Baik, luar biasa ya. Dan pendengar, risiko pemukiman di daerah rawan bencana bertahan atau pindah ini tinggal Anda yang mengambil keputusan. Pemerintah yang akan mengambil langkah-langkah upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tentu apa yang menjadi harapan kita bersama itu tidak berdampak dalam kehidupan kita ya. Terima kasih banyak Pak Dira selaku Ketua Koordinator ya BMKG Samrat, Kepala BMKG Samrat. Terima kasih juga Pak Darsono dari BPBD Sulut, dari Vinda juga ini SIEJ ini luar biasa ya. Bagaimana kemudian tanggap bencana supaya benar-benar kita jauh dari semua yang akhirnya merugikan nyawa selain dari materi-materi. Saya Indra, saya bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersama